semuanya, selamat datang di Go Podcast. Nah, sebelum kita mulai kita perkenalan diri dulu kali ya. Boleh. Nah, kenalin, nama aku Julio sebagai host dari podcast kali ini. Dan aku Salsa sebagai co-host. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal bahas tips-tips dulu kali ya. Boleh. Kita mau bahas apa sih hari ini? Kita mau bahas tentang hal yang makin sering muncul di produk makanan dan minuman. Contohnya seperti label hijau, tulisan eco-friendly, dan klaim natural. Nah, banyak banget perusahaan yang kelihatan peduli lingkungan, tapi kita harus lihat apakah itu klaim didukung data atau cuma strategi komunikasi. Oke, kita juga nggak bahas cuma dari greenwashing dan juga CSR otentik, tapi kita juga bahas tentang dari etika transparansinya. Jadi nggak cuma soal bagus atau tidaknya pesan marketing, atau juga apakah perusahaannya punya kewajiban moral untuk jujur soal supply chain mereka, termasuk dari asal bahan bakunya, proses produksinya, sampai ke dampaknya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita nggak sendirian ya podcastnya. Iya, kita ada 4 narasumber nih dari tim praktisi, lalu ada tim marketing, ada tim reviewer, dan juga tim dari mahasiswa. Mungkin sebelum kita mulai, kita kenalin dulu kali ya, mereka ini ada siapa aja. Boleh? Halo semuanya, aku Mei. Di sini aku sebagai praktisi sustainability. Halo semuanya, kenalin aku Zahwa. Aku di sini sebagai tim marketing. Halo semuanya, kenalin aku Syifa. Aku mewakili tim reviewer produk. Halo semuanya, aku Maudi, aku mewakili mahasiswa sebagai konsumen juga. Oke, karena perkenalan udah, mungkin kita langsung aja masuk ke sesi podcastnya nih. Oke. Dari judul, kita udah ngebaca bahwa ada transparansi, supply chain, dan juga greenwashing versus CSR otentik. Kita bakal nanya dulu nih tentang transparansi supply chain dari tim praktisi. Apa sih itu transparansi supply chain apa? Oke, kalau ngomongin transparansi supply chain, sebenarnya gini ya. Perusahaan itu harus buka dapur mereka. Misalnya, dari mana bahan bakunya itu datang, terus progres produksinya kayak apa, sampai akhirnya produk itu bisa sampai ke tangan konsumen kayak gimana. Jadi bukan cuma ngeklaim ini ramah lingkungan, terus udah kelar gitu aja. Harus ada ceritanya dan harus ada datanya juga. Berarti tuh perusahaan nggak boleh milih-milih info ya. Jadi harus jelas gitu dari produk yang mereka jual. Nah, iya, nggak boleh. Kalau perusahaan cuma nunjukin sisi yang bagus-bagusnya doang atau sisi positifnya aja, itu masuknya udah nggak transparan. Banyak brand yang pakai klaim hijau karena kelihatan menarik. Tapi kalau nggak ada buktinya, justru itu namanya greenwashing. Nah, kita udah dengar dari sisi praktisi nih, Sa. Iya, Sekarang kita bakal dengar dari sisi tim marketingnya. boleh. Nah, aku mau nanya nih, kenapa label eco-friendly sering digunakan dan bagaimana perusahaan harus mengkomunikasikan supply chain supaya tetap jujur? Kalian tuh pada sadar gak sih, konsumen zaman sekarang tuh semakin peduli loh soal lingkungan. Mereka tuh ingin membeli produk yang tidak merusak bumi. Karena itu, label eco-friendly sendiri jadi cara yang cepat buat ngasih tahu kalau misalkan produk kita ini tuh ramah lingkungan. Tapi sebagai orang marketing, kita juga harus jujur dan harus sesuai fakta nih. Jangan asal bilang produknya nih hijau, kalau sebenarnya belum sepenuhnya hijau. Lebih baik dijelasin yang untuk lebih spesifik lagi gitu. Misalkan produk ini mengandung 20% bahan daur ulang. Jadi konsumen ini nggak merasa tertipu dan kita tetap dipercaya oleh konsumen kita. Jadi tuh marketing yang biasa kita lihat kan pada kreatif gitu ya. Tapi walaupun harus tetap kreatif, juga mereka tuh perusahaan ngejual produknya harus tetap etis, betul ya? Betul, justru kalau kita jujur, komunikasi CSR ini tuh lebih dipercaya lagi. Kita bisa ceritain prosesnya tuh secara pelan-pelan gitu. Misalnya, supplier kita nih memenuhi standar tertentu, atau kita lagi usaha buat nurunin emisi di pabrik. Kalau ada yang belum berhasil, ya bilang aja gitu tantangannya tuh apa. Kita jujur gitu. Terus juga konsumen tuh nggak minta perusahaan tuh buat langsung sempurna, karena kan kalian tahu sendiri manusia nggak pernah selalu benar kan.
Dan ya mereka tuh cuma mau perusahaan jujur soal langkah yang beneran diambil sama perusahaan. Oke, berarti kurang lebih tentang kejujuran dari perusahaan tersebut ya. Ya betul. Nah, kita sekarang lanjut ke review produknya nih. Kamu kan sering review makanan dan kemasannya gitu. Selama ini apa sih yang kamu lihat di lapangan gitu? Oke, kalau dari aku review produk sendiri ya, aku tuh sering lihat klaim tuh yang terlalu umum dari banyak produk. Kayak misalkan mereka cuma nulis tuh sebenarnya ramah lingkungan, tapi nggak ada bukti nyatanya, nggak ada angka, nggak ada sertifikasi, nggak ada juga tuh penjelasan supply chain-nya. Konsumen kan jadi bingung sendiri ya, dan susah juga buat nilai. Klaim itu tuh beneran atau emang cuma sekedar pencitraan. Apalagi nih kalau di bagian belakang kemasan tuh informasinya kosong, tanpa detail tambahan atau penjelasan proses produksinya. Kondisi ini tuh bisa bikin klaim hijau yang mereka bilang itu kehilangan kredibilitas, menimbulkan skeptis, dan bisa merusak kepercayaan konsumen terhadap brand itu sendiri. Transparansi dan bukti konkret itu sangat dibutuhin loh oleh konsumen supaya klaim ramah lingkungan ini terasa nyata dan bisa dipertanggungjawabkan. Betul banget, karena menurut kami juga sebagai konsumen muda itu informasi itu penting banget. Dan juga kalau misalkan dari awal perusahaan sudah mencantumkan data mereka secara terbuka, kita tuh jadi lebih yakin untuk memilih produk mereka gitu. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam nih, aku mau tanya ke praktisi dulu dong. Boleh. Mau tanya apa nih kita? Banyak orang nih masih bingung bedanya greenwashing dan CSR otentik. Boleh jelasin dengan bahasa yang sederhana nggak? Atau bahasa bayinya deh gitu. Oke, greenwashing tuh sederhananya ngomong gede tanpa bukti atau hal kecil yang dilebihin seolah-olah si paling eco-friendly sedunia. Misalnya baru pakai 10% bahan daur ulang, tapi promosinya ini kayak udah 100% pakai bahan daur ulang. Nah, beda banget sama CSR otentik ini. Perusahaan itu jujur sama progresnya, mereka bilang apa yang udah dicapai dan bilang juga apa yang belum. Ada data, ada audit pihak ketiga, dan ada transparansinya. Mereka jujur tentang apa yang udah dicapai dan apa yang masih jadi PR. Jadi tuh kesimpulannya perbedaannya pada kejujuran dan juga bukti. Bener banget. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bahas tentang supply chain-nya secara konkret nih, Sa. Supaya Iya, lebih boleh. jelas apa saja yang perlu di perusahaan buka ke publik. Ya mungkin kita bahas dari hulunya dulu kali ya. Jadi perusahaan tuh nggak harus buka asal bahan bakunya gimana, tapi juga mereka harus kasih tahu nih kemasannya pakai plastik hasil daur ulang kayak gimana, lalu berapa persen penggunaannya, sampai ke dari mana supplier penggunaan dari produk tersebut. Kalau kita zoom in ke supply chain, perusahaan idealnya buka semua alur. Hulunya dari mana, standar lingkungannya kayak gimana, penggunaan energi, air, emisi. Nah, yang kayak gitu tuh harus jelas semuanya. Kalau mereka bilang kami sudah menurunkan emisi, ya kasih angkanya. Kalau belum turun juga, ya udah kasih buktinya, bilang aja. Transparansi itu bukan performa sempurna, tapi mereka ini konsumen butuh kejujuran dari suatu proses tersebut. Betul. Terus ada satu hal lagi yang paling penting. Kita nggak bisa cuma minta konsumen buat percaya sama kata-kata kita doang nih. Makanya kita butuh sertifikasi dari pihak ketiga. Jadi klaim yang kita sampaikan itu dicek juga sama lembaga independen. Konsumen tuh jadi tahu kalau misalkan data-data yang kita buat itu tuh valid, bukan cuma buat marketing doang. Betul banget tuh, selain yang tadi udah disebutin sama tim marketing, perusahaan tuh juga harus ngejelasin target perbaikan mereka. Mereka mungkin emang belum bisa nih 100% berkelanjutan sekarang juga, tapi dengan menyampaikan rencana konkret mereka, misalkan untuk 5 tahun ke depan, itu tuh sangat penting juga loh buat konsumen. Konsumen jadi tahu nih arah komitmen perusahaan dan bisa menilai keseriusannya. Target yang jelas nunjukin juga tanggung jawab dan transparansi dari perusahaan itu sendiri, sekaligus ngasih tolak ukur untuk memantau progres perusahaan. Pendekatan ini juga bisa ngebantu kepercayaan karena konsumen melihat ada usaha nyata dari perusahaan, bukan cuma sekedar klaim kosong yang gak ada buktinya. Betul, dan menurut aku juga penyampaiannya seharusnya dibuat lebih mudah lagi. Karena banyak banget brand yang sudah memiliki data, tapi mereka masih menyampaikan datanya tuh terlalu teknis. Jadi banyak banget konsumen tuh yang kesusahan mendapatkan poin pentingnya gitu. Oke, nah penjelasan udah cukup dimengerti ya, saya. Iya, Nah, kita sekarang tarik dikit nih tentang ke teori etika transparansinya.
Nah, setahu aku nih teori ini menekankan kalau perusahaan itu punya kewajiban untuk jujur. Bukan karena takut sanksi, tapi karena kejujuran itu prinsip moral dalam perusahaan. Etika deontologis menilai tindakan berdasarkan kewajiban, bukan hasil. Jadi kalau perusahaan menutupi informasi penting, itu sudah melanggar prinsipnya. Betul, jadi kalau misalkan ada perusahaan yang nutupin sisi buruknya, itu juga termasuk dari manipulatif gitu. Oke, mungkin dari praktisi kita mau tahu dong info penting gitu. Ada nggak sih dari praktisi sustainability ini? Kalau perusahaan nutupin info penting atau cuma nunjukin sisi positifnya aja, nah itu tuh lama-lama akhirnya bisa merusak kepercayaan konsumen. Konsumen kan sekarang bisa cek info cepet banget ya. Begitu klaimnya ternyata nggak sesuai, nah reputasinya tuh pasti langsung hancur. Itu betul banget sih. Nah, itu konsekuensi berperusahaan tuh. Iya, makanya jangan ada yang naruh label 100% gitu tapi datanya nggak sesuai, betul nggak? Bener banget. Oke. Nah, sekarang kita bakal masuk ke contoh kasus nyatanya. Boleh dari reviewer bisa jelasin nggak atau tahu gitu tentang kasus internasional dulu deh. Oke, dari aku pernah baca beberapa tahun lalu itu ada produk gede, produk sepatu. Itu kalau disebut kalian juga pasti tahu. Mereka tuh sempat banget dipuji karena program considered design dari mereka yang ngeklaim produknya tuh lebih ramah lingkungan. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, sebagian klaim itu sebenarnya belum sepenuhnya tuh diverifikasi. Beberapa pabrik masih ngegunain praktik yang gak ramah lingkungan. Jadi perbedaan antara klaim dan kenyataan ini tuh bikin banyak pihak nilai kalau program tersebut tuh sebenarnya greenwashing. Kasus ini nunjukin pentingnya banget bukti yang jelas dan transparansi penuh. Tanpa itu, klaim hijau bisa merusak kepercayaan konsumen, bukan malah justru ningkatin reputasi brand loh. Oke, jadi tuh walaupun ada satu produk dari perusahaan tersebut lalu mereka menutup faktanya, itu bisa disebutin greenwashing. Iya, karena mereka oke. nyebutnya klaimnya ramah lingkungan, tapi nggak ada bukti-bukti yang jelas atau masih ada beberapa yang enggak gitu. Padahal itu brand besar ya gitu. Iya, sayang banget ya. sayang banget. Pasti sebenarnya tahu sih. Iya, Ya, kalau semua pasti disebutin tahu. tahu nih. Iya, kalau kita sebutin pasti tahu. Oke, mungkin dari sisi praktisi atau dari marketing nih, kira-kira tahu nggak sih kalau kasus dari lokal tuh ada apa nggak? Contoh dari greenwashing ataupun CSR otentik ini. Iya. Ada juga nih salah satu brand minuman lokal yang pakai label 100% alami. Tapi setelah dicek lebih dalam lagi, masih ada pemanis buatan dan kemasannya juga plastik biasa doang. Nah, di sini nih kita belajar sebagai marketing itu kalau klaim yang kedengarannya bagus banget tapi nggak sesuai kenyataan, itu malah bikin konsumen jadi kecewa banget dan bisa langsung dicap sebagai greenwashing. Oh, kalau dari kasus itu ya, sebaliknya nih, ada brand kopi lokal yang transparan banget. Mereka jelasin nih asal biji kopinya dari mana, proses roastingnya kayak gimana, terus dampak lingkungan, bahkan kontribusi untuk petaninya tuh juga mereka jelasin. Setiap langkah produksi mereka itu tuh dibuka ke publik. Jadi konsumen kan bisa lihat langsung ya prosesnya secara detail. Pendekatan ini tuh nggak cuma soal pemasaran, tapi bukti nyata dari komitmen sosial dan lingkungan perusahaan itu sendiri. CSR yang dijalankan tuh terasa otentik banget karena ada manfaat langsung ke petani dan komunitas lokal. Contoh ini bisa banget nih jadi inspirasi bagi brand-brand lain buat ngebangun kepercayaan dengan cara yang sama, yaitu transparan, tanggung jawab, dan komitmen. Konsumen kan bisa jadi lebih mudah percaya ya kalau informasi yang dibagikan perusahaan tuh seterbuka ini. Jadi konsumen sendiri itu bisa mendukung brand yang jelas kontribusinya. Iya, apalagi sekarang tuh kita gampang banget buat dapat info tambahan kan. Jadi kalau memang brand yang sudah jujur dari awal pasti langsung kelihatan. Tapi kalau misalkan brandnya klaimnya setengah-setengah, itu pasti publik langsung banyak banget bertanya-tanya gitu. Nah, setelah kita dengar kasus-kasus ini ya, saat Tuh, itu yang ada jelas apa nih? itu greenwashing, itu klaim besar tanpa bukti, istilahnya dosa besar dari perusahaan lah. Iya, itu kasihan ke masyarakatnya ya, Bener penggunanya banget. ya. Nah, sedangkan CSR otentik itu jujur, ada datanya dan ada proses yang bisa diverifikasi. Nah, nggak masalah kalau perusahaan belum 100% hijau selama mereka terbuka, Sa. Nah, ini juga cocok karena kita juga ngebahas tentang dari teori etika deontologisnya, yaitu contoh nyatanya dari kewajiban moral perusahaan untuk jujur dan juga terverifikasi apabila mereka mencap sebagai greenwashing ataupun CSR otentik gitu ya.
Nah, sekarang kita bakal gabungin nih ke tips praktisnya. Kalau konsumen pengen tahu mana klaim valid, mereka bisa cek sertifikasi, audit pihak ketiga, presentasi bahan daur ulang, asal bahan baku, dan track record perusahaan. Nah, setelah kita lihat kasus-kasus nyata ini, mudah-mudahan kita semua bisa lebih kritis dan tetap menghargai perusahaan yang jujur meski belum sempurna. Oke, mungkin sebelum kita tutup dari Podcast hari ini, ada kali satu kata-kata mungkin dari tim narasumber kita, satu atau ya bolehlah satu paragraf juga apa-apa. Intinya simpel. Transparansi supply chain itu kewajiban moral. Perusahaan harus buka data, proses, dan kondisi sebenarnya. Konsumen ini nggak nuntut semuanya langsung hijau, tapi mereka butuh kejujuran dari suatu proses tersebut. Komunikasi yang jujur membangun kepercayaan jangka panjang. Ini jauh lebih kuat daripada klaim yang besar yang tidak punya dasar apa. Klaim hijau itu harus didukung bukti. Konsumen butuh informasi yang jelas. Perusahaan perlu nunjukin data yang bisa dicek supaya konsumen tuh tahu komitmen lingkungan itu nyata. Transparansi kayak gini bikin hubungan lebih sehat antara perusahaan dan konsumen. Kepercayaan juga lebih stabil karena semua informasi terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan pada akhirnya bagi konsumen muda tuh hanya ingin mendapatkan kepastian yang jujur gitu. Jadi dari brand yang memang sudah awalnya menyampaikan data secara jujur dan transparan, pasti kita jadi lebih yakin untuk membeli dan percaya. Greenwashing itu klaim tanpa bukti, tapi CSR otentik, terverifikasi, dan juga mereka jujur. Nah, kita udah dengerin nih tentang masalah dari transparansi supply chain dan greenwashing versus CSR authentic. Sebelumnya kita berterima kasih nih ke semua narasumber ya. Iya, terima kasih narasumber kita udah memberikan waktunya gitu, memberikan pengalaman juga dari tim praktisi, tim marketing, tim reviewer, dan juga mahasiswa dari pengalaman kita label hijau dan juga tentang greenwashing eco-friendly. Nah, benar banget. Semoga pembahasan ini membantu kita ya melihat cara perusahaan seharusnya mengkomunikasikan supply chain secara transparan. Nah, kita juga bisa lebih peka membedakan klaim palsu dari tanggung jawab sosial yang benar. Nah, kita tutup aja dulu kali ya podcastnya. Oke, tutup. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Podcast is a wrap. Maksudnya apa tuh? Spotify. Plastik juga. Lanjut. Kalian jangan bisik-bisik itu Ini masuk kedengeran. Oke, ulang ya. Sekarang di Kupok. Iya, Ya, kalau semua pasti disebutin tahu. tahu nih. Iya, kalau kita sebutin pasti tahu. Jadi itu record center kepanjangan nih presiden.